Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Pada video kali ini kita akan belajar tentang triple Pythagoras. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 8 pertemuan kedua di semester kedua ini adalah tentang triple Pythagoras. Nah, pertama kita akan belajar tentang pengertian triple Pythagoras. Panjang sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku sering dinyatakan dalam 3 bilangan asli. 3 bilangan asli tersebut memenuhi persamaan teorema Pythagoras yang disebut triple Pythagoras. Buktikan suatu bilangan memenuhi triple Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC pada gambar berikut. Segitiga ABC, panjang sisi AB, sisi siku-siku AB ini adalah 3 cm dan panjang AC 4 cm, sedangkan panjang hipotenusanya atau sisi miring adalah 5 cm. Akan kita periksa apakah 3, 4, dan 5 memenuhi triple Pythagoras. Coba perhatikan perhitungan di bawah ini. Untuk membuktikan triple Pythagoras, maka kita buktikan dulu dia memenuhi teorema Pythagoras atau tidak. Masih ingat ya bunyinya, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka sisi-sisinya kita kuadratkan dulu. BC kuadrat, BC tadi 5, berarti 5 kuadrat, 5 dikali 5 yaitu 25. AB kuadrat, AB tadi 3, berarti sama dengan 3 kuadrat, sama dengan 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian AC kuadrat, berarti sama dengan AC itu 4, berarti 4 kuadrat, 4 dikali 4 yaitu 16. Kemudian kita cek sisi siku-sikunya adalah 9 dan sisi siku-sikunya 3 dan 4, kuadratnya 9 dan 16. Kita cek jumlahnya. 9 ditambah 16 sama dengan 25, ternyata sama dengan BC kuadrat. Jadi 3 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 16 tadi ya, akan sama dengan 5 kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini memenuhi teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, karena 3, 4, dan 5 memenuhi teorema Pythagoras, maka 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras. Contoh 1, periksalah apakah bilangan 20, 21, 29 merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk menjawabnya, kita periksa dulu ya. Untuk memeriksa suatu bilangan triple Pythagoras atau bukan, maka kita periksa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Tadi kita gunakan apakah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka sisi-sisinya kita kuadratkan dulu. 20 kuadrat yaitu 400, 21 kuadrat, 21 dikali 21, 441, 29 kuadrat, 29 dikali 29 yaitu 841. Nah, jika kita perhatikan 400 ditambah 441 sama dengan 841. Ternyata 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 29 kuadrat. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 20, 21, dan 29 memenuhi teorema Pythagoras, sehingga dapat disebut sebagai triple Pythagoras. Selain 3, 4, dan 5, ada lagi triple Pythagoras yaitu 20, 21, dan 29. Contoh 2, periksalah apakah bilangan 3, 4, 6 merupakan triple Pythagoras. Kita gunakan cara yang sama, yaitu kita periksa menggunakan teorema Pythagoras. Kita cek apakah kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Maka kita kuadratkan dulu. 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat, 4 dikali 4, 16, 6 kuadrat, 6 dikali 6 yaitu 36. Kita cek sisi yang pendek jumlahnya. 9 ditambah 16 ternyata adalah 25, tidak sama dengan 36.
Sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat tidak sama dengan 6 kuadrat. Nah, karena tidak sama berarti tidak memenuhi teorema Pythagoras. Maka 3, 4, dan 6 bukan triple Pythagoras. Nah, sampai sini semoga anak-anak paham dan bisa membedakan mana yang triple Pythagoras, mana yang bukan triple Pythagoras. Macam-macam tipe triple Pythagoras. Ini adalah triple Pythagoras yang sering muncul dalam soal. Sudah kita kelompokkan dan usahakan hafal agar mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal yang melibatkan teorema Pythagoras. Tipe pertama yang sering muncul yaitu 3, 4, dan 5. Ini yang tadi kita buat dalam contoh ya. Nah, keistimewaan triple Pythagoras ini berlaku untuk kelipatan bilangannya. 3, 4, dan 5 kelipatannya jika kita kali 2 semua berarti 6, 8, dan 10. Ini juga memenuhi teorema Pythagoras. Kalau kita kali 3 semua 9, 12, dan 15. Dikalikan 4 semua 12, 16, dan 20. Dikalikan 5 semua berarti 15, 20, dan 25. Semuanya ini memenuhi teorema Pythagoras. Nah, ini yang sering muncul untuk tipe 3, 4, dan 5. Dan kelipatan ini pula yang sering muncul dalam soal. Tipe yang kedua yaitu 5, 12, dan 13. Kelipatan yang sering muncul adalah dua kalinya ini yaitu 10, 24, dan 26. 3, 4, dan 5, 5, 12, dan 13. Nah, untuk tipe ketiga yaitu 7, 24, dan 25. Kelipatannya contohnya dikali 2 semua 14, 48, dan 50. Tetapi yang paling sering muncul adalah 7, 24, dan 25. Kelipatannya jarang muncul. Untuk tipe keempat ada 8, 15, dan 17. Kelipatannya 16, 30, dan 34 jika kita kalikan 2 semua. Tapi yang sering muncul adalah 8, 15, dan 17. Nah, ingat ya, 4 tipe yang sering muncul yaitu 3, 4, 5, 5, 12, dan 13, 7, 24, dan 25, 8, 15, dan 17. Demikian anak-anak penjelasan untuk triple Pythagoras. Ingat, triple Pythagoras tadi adalah 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan teorema Pythagoras. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.